Ojojua, selamat malam, selamat menyaksikan Suara Taras Podcast. Saya Sonia, saya sebagai host di Suara Taras Podcast. Malam ini kita kedatangan narasumber, seorang pengusaha kelahiran Kutambelin 3 Agustus 1973 Kecamatan Johar, yang dimana beliau maju mencalon sebagai calon Bupati Karo periode 2024. Dan hasil survei SMRC oleh Partai Golkar, beliau peringkat pertama untuk survei popularitas. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Insinyur Bobby Tarigan. Ya, oke. Ya, Mejojua, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya, makasih. Oke. Bagaimana nih kabar Bapak? Baik. Baik ya, Sehat. Pak. Sehat. Oke. Gimana nih di cuaca dingin, Pak? Wow, keren. Keren ya, Pak. Inilah kelebihan, salah satu kelebihan ya, Iya. yang bisa kita bilang inilah keistimewaan Tanah Kabupaten Karo ya, Pak. Ya, betul. Karena nggak semua daerah punya udara sesejuk ini ya, Betul, Pak ya. betul. Oke, kita langsung masuk aja ya, Pak. Baik. Saya di sini pengen berbincang dengan Bapak, tapi kita tetap santai ya, Pak ya. Oke. Aktivitas dan kesibukan apa, Pak, yang Bapak lakukan sejak mencalon Ya, sebagai jadi, calon bupati yang akan menjabat nanti di tahun 2024 ini, Pak? ya, terima kasih. Jadi kurang lebih 1,5 tahun nih saya memang melakukan, artinya kalau nama sekarang itu belusukan, ya, baik ke desa-desa, ketemu warga. Jadi hampir 200 sekian desa sudah kita kunjungi dan sudah kita petakan permasalahan-permasalahan dari desa ke desa. Ya, pada saat itu ya saya bisa dikatakan banyak belajar. Benar. Ya, banyak belajar, menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di warga, di desanya, baik dari infrastruktur, baik dari fasilitas umum. Ya, itu yang kita petakan, juga masalah pertanian, masalah pariwisata. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pemetaan ini nanti, ya, kita kalau misalnya menjabat, kita bisa kasih solusi. Benar, Pak. Terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekarang Di ini. Tanah Karo. Pak. Benar. Nah, gitu Dinda. Iya, Pak. Berarti saat Bapak mengunjungi kurang lebih 200 desa dan 17 kecamatan, Pak, Ya. ada berbagai macam suka duka ya, Pak ya, yang Ya. Bapak rasakan, karena Betul. itu tidak sedikit dan Ya. membutuhkan waktu yang lumayan panjang, Pak, untuk mendatangi satu-satu dan melakukan belusukan ke setiap Ya. desa. Itu seperti apa sih, Pak, suka duka yang Bapak rasakan saat langsung belusukan dan langsung berbaur dengan masyarakat di setiap desa itu, Pak? Iya, jadi sudah suka dukanya karena memang termasuk infrastruktur lah itu. Benar. Ya, menuju desa-desa di Tanah Karo ini masih banyak yang memang rusak. Benar. Ya, tidak terawat, banyak yang lobang lah, banyak yang sempit jalannya, ya. Terus udah sempit, becek pula, ya. Jadi beberapa desa yang masih saya anggap terisolir, itu memang kita mendapat beberapa kendala untuk masuk ke desa tersebut. Nah, sampai di desa tersebut juga masih banyak yang misalnya masalah air, yang air bersih. Ya, untuk rumah-rumah itu ya banyak juga yang mengeluh. Ya, tahun 2024 ya, banyak desa di Tanah Karo ini masih berjibaku masalah air bersih. Nah, itu sebenarnya harusnya di tahun 2024 ini ya, tidak lagi menjadi masalah sebenarnya, karena ini masalah-masalah yang ya tahun 80-an lah ya, tapi sampai sekarang masih saja terjadi. Nah, itu sebenarnya melihat kondisi-kondisi ini yang membuat saya pengen maju, ya, dan mau jadi Bupati Karo untuk membenahi, ya, untuk memperbaiki dan memajukan Tanah Karo. Nah, itu dia suka dukanya itu. Nah, kalau sukanya, ya saya sangat-sangat suka sekali bertemu dengan
ya warga-warga di desa, ya mereka bisa curhat, ya, dan saya bisa tahu apa masalah-masalah mereka, termasuk masalah pertanian yang sangat-sangat memang ya masih ketinggalan lah kita. Benar, ini Pak. Ya pertanian Tanah Karo ini, apalagi suplai ataupun pengadaan ya bahan-bahan untuk pertanian, ya termasuk pupuk, benih, ya itu ya masih menjadi problema di Tanah Karo. Nah gitu. Itu memang sebenarnya yang kita anggap masalah sangat sepele, tapi begitu berdampak untuk masyarakat, ya Pak ya. Betul. Oke Pak, sekarang saya juga pengen tahu nih, menurut Bapak, apakah arti dari seorang pemimpin itu, Pak? Oh iya, wow, keren ini pertanyaan. Jadi menurut saya seorang pemimpin itu ya adalah sosok yang tegas, ya, sosok yang bisa mengarahkan, sosok yang bisa memberikan solusi, sosok yang bisa memberikan satu kebermanfaatan bagi orang lain, apalagi bagi bawahannya. Ya, sosok yang bisa memberikan satu kenyamanan bagi ya elemen-elemen yang ada di bawahnya. Nah, itu sosok pemimpin. Dan satu lagi adalah seorang pemimpin itu harus punya ketegasan dan keberanian. Nah, gitu. Sebenarnya itu yang sangat kita butuhkan, ketegasan dan keberanian, ya Pak. Karena banyak dari pemimpin kita yang kurang ada rasanya keberanian dan ketegasan. Seakan-akan kita menghilangkan peraturan-peraturan yang sudah ada karena kurangnya ketegasan itu, ya Pak. Betul. Oke. Sekarang di sini saya juga pengen tahu nih Pak, visi misi Bapak mencalon sebagai bupati di periode 2024 sampai 2029 nantinya itu apa sih Pak? Ya, jadi visi misi kita sudah ada, cuman kalau saya sampaikan dari 1 sampai 9 itu terlalu panjang, ya. Jadi saya simpulkan saja. Benar. Jadi visi misi Bobi Tarigan yang biasa di tagline itu botar gitu ya. Itu yang pertama dulu adalah yang gelap jadi terang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kotor jadi bersih. Nah, gitu ya, yang kedua. Yang ketiga, yang rusak jadi bagus. Nah, yang keempat adalah yang ribet menjadi gampang. Nah, itu saja ya, sesimpel itu dari visi misi ini. Nah, jadi saya kira dengan 4 kesimpulan visi misi ini, ya saya kira sudah bisa mencakup semua permasalahan-permasalahan yang di Tanah Karo. Nah, gitu, Sonia. Hanya sesimpel itu visi dan misi Bapak, ya Pak. Ya, betul. Pak, itu sangat menarik, Pak. Sangat menarik karena yang gelap menjadi terang itu sebenarnya hanya kata-kata simple, tapi memiliki arti yang dalam, Pak. Betul. Gelap menjadi terang. Ya, jadi masih banyak permasalahan di Tanah Karo ini, ya, yang tidak jelas kemana arahnya. Nah, ini yang saya katakan masih gelap. Ya, dan belum banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan. Nah, ini akan kita buat menjadi terang benderang. Ya, banyak permasalahan Karo kalau kita urutkan itu sengketa lahan, macam-macam lah ya. Di Tanah Karo ini sengketa lahan masih tinggi, banyak yang belum bisa selesaikan. Benar. Nah, ini masih gelap ceritanya menurut saya. Nah, gitu. Gelap ya Pak. Ya. Dan yang ribet, ya, yang mengurus KTP. Benar. Ya, jadi bayangin orang dari Kecamatan Mardingding harus ngurus ke Kabanjahe, ya, bisa 3 hari baru selesai. Nah, kalau dihitung biaya, dia nginap di hotel 3 hari di Kabanjahe. Terus biaya hidupnya berapa 3 hari ini? Nah, seribet itu gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya KTP itu ya nanti saya buatkan aja mobil Disapil, ya, itu keliling ke kecamatan. Ya, mobil Disapil ini dilengkapi dengan komputer dan printer dan online karena kita sekarang sudah zamannya digital, ya, punya wifi, ya. Jadi orang Kecamatan Mardingding, ya, ngurus KTP nggak perlu lagi ke Kabanjahe, cukup di Mardingding, selesai di print di situ, gratis. Nah, gitu. Berarti mobil
teknologi, bisa kita bilang Yes. seperti itu ya Pak ya. Ya. Itu adalah salah satu program Bapak juga Ya. untuk nanti ke depannya ya Pak. Dan Ya. itu sangat menarik dan pasti Ya. sangat membantu sekali ya Pak untuk saudara-saudara kita yang memang jauh dari Kabanjahe ini untuk Betul. mengakses ke Kabanjahe ini. Kadang dari beberapa kampung untuk angkot aja bisa menuju ke Kabanjahe ini Betul. satu hari hanya satu seperti itu. Dan Betul. KTP ini sudah sangat menjadi kebutuhan Betul. yang harus dimiliki setiap penduduk Penduduk. Indonesia ya Pak ya. Betul. Oke, baiklah Pak, sebenarnya itu sudah sangat menarik dan itulah yang diharapkan sebenarnya masyarakat Tanah Karo ini gitu Pak. Oke, saya juga masih banyak sekali ingin saya tahu tentang Bapak gitu karena tema kita juga hari ini mengenal dekat, Oh ya. mengenal dekat sosok Bapak Insinyur Bobby Tarigan. Gitu. Iya, Saya juga pengen bertanya Pak, motivasi Bapak apa sih Pak Ya. maju sebagai calon bupati ini gitu? Ya. Jadi awalnya kenapa saya berkeinginan dan masuk ke rancah politik untuk bisa ikut di birokrasi pemerintahan di Kabupaten Karo ini, karena gini ceritanya. Jadi tempat kelahiran saya itu di desa Kutambelin, termasuk kecamatan Juhar, kecamatan Tiga Binanga. Di tahun 2022 ya, itu kesulitan masalah pupuk. Ya. Ya, warga-warga sana hampir 99% itu bertani. Jadi namanya pertani itu butuh pupuk. Ya. Nah kalau tanaman nggak dipupuk itu nggak ada hasil. Benar. Nah, terus waktu itu karena kesulitan pupuk, maka saya datangkan pupuk. Saya ambil dari Jawa Timur sana, 1 kontainer. Nah dalam 1 minggu habis terjual. Nah, ya setelah pupuk datang lagi masalah bibit, langka bibit. Nah jadi dicari pun bibit ini nggak ada, mau harga mahal pun nggak ada. Nah itu yang membuat saya sebenarnya terenyuh. Ya, kok masalah gini-gini aja kok ribet banget sih gitu ya. Nah, terus saya mikirnya, kalau begini saya harus di depan, garda terdepan untuk memperbaiki ini semua. Nah, terus dulu waktu saya SMP ya di Tiga Binanga, SMP Negeri Tiga Binanga, air di sana itu 24 jam ngocor, gratis. Nah, ya gratis itu di perempatan jalan itu air gratis. Tahun 80-an. Nah, ini tahun 2024. Nah, tahun 2024 di kampung halaman saya, termasuk Tiga Binanga, sekarang ini masih beli air ke tangki-tangki. Itu permasalahannya. Nah, ya sekarang ini kita udah masuk namanya zaman milenial, zaman digital. Ya, permasalahannya sekarang bukan masalah air. Orang udah berbicara dengan 5G. Ya, generasi Z. Nah, harusnya masalah air, masalah pupuk, masalah bibit bukan permasalahan lagi sekarang. Yang jadi permasalahannya seharusnya kalau produk-produk pertanian itu bagaimana cara mengolahnya menjadi satu produk yang unggul, yang bisa kita jual atau kita ekspor. Itu permasalahannya sekarang harusnya. Dan bukan lagi permasalahan air. Yang harus dipermasalahkan di Kecamatan Tiga Binanga adalah bagaimana bisa jalan-jalan warga Tiga Binanga ke Singapura. Nah, menikmati kemerdekaan ini. Nah, kalau air masih saja juga belum merdeka menurut saya. Nah, itu yang membuat itulah motivasi saya. Ya, saya harus duduk jadi bupati. Nah, gitu. Sesimpel itu ya, Pak. Sesimpel itu. Bapak maju itu dengan alasan karena melihat tangisan dari masyarakat yang seharusnya masyarakat Tanah Karo sekarang tidak mengalami kesulitan air. Itu hal-hal yang sangat sepele ya Pak, yang seharusnya sekarang mereka itu menikmati, bukan lagi mengeluh kesakitan atau meneteskan air mata seperti itu ya Pak ya. Dan di balik itu Pak, saya pengen tahu gebrakan baru apa yang akan Bapak lakukan di Tanah Karo ini nanti seandainya Bapak dapat merebut bangku bupati Pak. Ya, jadi sebenarnya kita sudah buat program-program bagaimana ya mencari solusi atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ini. Termasuk yang saya sebutkan dari awal tadi adalah masalah air. Nah, sebenarnya gampang. Ya, kita kasih saja ke ahlinya. Nah, karena sumber air di Tanah Karo ini banyak, apalagi daerah sana namanya Singalor Lau.
Ya, Singalorlau itu artinya kampung yang dilewati oleh air. Nah, jadi sumbernya banyak. Tinggal bagaimana mengolah air ataupun membuat air ini masuk ke rumah-rumah warga yang bersih, berkualitas, sehat. Nah, itu saja. Dan itu sudah ada ahlinya. Tanah Karo ini bukan gurun yang susah sumber air. Di kita ini dikelilingi namanya sumber air, mata air, air sungai. Ya, tahu itu Sonia tahu itu di Tiga Binangan dan namanya ya Lautir ya, Namo Karang ya. Ya. Nah, jadi banyak air. Ini masalah mengolah, memanage saja. Dan satu lagi remediate. Remediate. Ini saya lihat nggak ada yang bermediate ini. Ya, semua proses saya lihat ada azas pembiaran. Nah, ini yang saya tantang. Dan saya akan balikkan ini nanti. Ya, jadi rumah-rumah warga Karo itu saya janji kalau saya jadi bupatinya, maka 24 jam tersedia air untuk air bersih, air mandi di rumah-rumah warga. Itu dulu satu. Nah, yang kedua, ya, masalah pariwisata. Nah, di Tanah Karo ini permasalahannya ya yang paling vital adalah masalah pertanian dan masalah pariwisata. Nah, masalah pariwisata ini pun ya sekarang ini lagi viral nih ceritanya. Iya, benar, Pak. Banyak lokasi-lokasi wisata, ya saya nggak usah sebutkan lokasinya yang sudah sepi, ya sepi pengunjung. Artinya para wisatawan itu sudah mulai mencari wisata-wisata yang lebih baik, lebih murah, lebih aman, lebih nyaman. Nah itu. Benar. Nah, jadi kalau saya ditanya, kalau nanti Pak Bobi Tarigan nih bisa jadi bupati, apa yang dilakukan terhadap pariwisata? Kita tahu wisatawan tadi keinginannya adalah mencari tempat wisata yang murah. Maka kita buat tempat wisata di Tanah Karo ini murah. nyaman. Karena orang wisatawan itu kan mencari tempat nyaman. Nah, ini salah satu nih. Tempat wisata ini mereka untuk refreshing ya Pak, Refreshing. tenang, Ya. menenangkan gitu. Jadi jangan sampai wisatawan yang masuk ke sini mengeluh. Betul. Itu namanya bukan untuk wisata lagi seperti itu ya Pak ya. Karena ada gangguan, pungli dan lain sebagainya gitu. Karena banyak juga rasa ketidaknyamanan itu yang dirasakan dari wisatawan yang masuk dan itu sebenarnya mengurangi income kita juga ya Pak ya? Ya, mengurangi pendapatan Kabupaten Karo, ya, menurunkan PAD-nya. Nah, tapi kalau banyak yang berwisata ke Tanah Karo, itu otomatis akan meningkatkan PAD Karo, pendapatan asli daerah Kabupaten Karo. Ya, nah, itu otomatis. Nah, maka kita buat wisata yang murah, nyaman, aman. Nah, itu yang dicari wisatawan. Seandainya kita pun berwisata, kita kan cari nih tempat wisata mana nih yang keren. Nah, terus nggak mahal. Nah, terus kita nyaman, aman di situ. Jangan parkir hilang spion. Nah, jangan begitu masuk lokasi wisata bayarnya 3 kali. Bayar di depan, di tengah, di ujung. Nah, bayar lagi parkir. Nah, ini mahal ceritanya dan pungli. Nah, bukan gitu. lagi berwisata. Bukan lagi berwisata. Nah, gitu. Seperti itu, memang sangat miris. Yang dikatakan Brastagi ini adalah kota wisata, tapi kita sendiri yang mengurangi kenyamanan wisatawan untuk berkunjung ke tempat kita. Padahal bisa dikatakan tempat kita ini adalah tempat yang sangat sejuk. Dan inilah kelebihan kita. Seharusnya kita bisa lebih memajukan dan lebih gimana bisa dibilang ya Pak ya, lebih kreatif lah dalam hal ini. Seperti itu. Kita harus bisa menjadi kaum milenial, kaum yang benar modern, pemikiran modern, seperti itu ya Pak. Jangan hanya dunia saja yang ikut modernisasi, sementara masyarakatnya dulu lah, mindset. Hal yang paling utama untuk kita rubah adalah mindset, cara berpikir kita untuk semuanya. Karena kita memiliki seorang pemimpin yang bijak sekalipun Pak, kalau mindset masyarakat kita tidak berubah, itu omong kosong ya Pak ya. Itu bisa dikatakan hanya omong kosong belakang saja, seperti itu. Betul. Dan ini saya juga punya pertanyaan lebih menarik nih untuk Bapak. Untuk Bapak nih, menurut Bapak hal yang sangat dominan Pak, memang ini pertanyaan mesti berkesinambungan ya Pak dengan pertanyaan tadi. Hal yang sangat dominan dan perlu diperhatikan
dalam memajukan Tanah Karo ini itu Pak? Ya, jadi permasalahan di Kabupaten Karo di warganya adalah permasalahan di bidang pertanian yang saya seperti sebutkan tadi, ya, pertanian, pariwisata, infrastruktur, ya, terus ya keamanan, ya, keamanan sekarang. Nah, Tanah Karo ini ya banyak di desa-desa itu merasa tidak aman, ya karena mungkin ya tingginya peredaran judi, narkoba, mungkin itu saja ya kita tanda petik dulu. Nah, itu nanti kita petakan. Nah, gitu. Kenapa Tanah Karo ini sudah banyak tidak nyaman, tidak aman. Nah, gitu. Dari segi pertanian itu wajib, ya, wajib itu didahulukan. Ya, yang pertama adalah masalah harga-harga produk pertanian. Nah, jadi untuk mengantisipasi, memberikan solusi, ya, memperbaiki masalah harga-harga produk pertanian, saya berkeinginan nanti membuat satu pasar namanya, ya, pasar modern yang dikelola oleh BUMD. Ya, ini menjadi satu sentral, ya, dan di situ dikelola dengan digital. Nah, jadi kita tentukan di situ harga terendah dan harga maksimal. Nah, jadi tidak ada lagi namanya mafia-mafia di situ. Yang seenak-enaknya membuat harga, nggak bisa. Ya, saya akan keluarkan SK nih. Ya, harga wortel minimal harus sekian, harga maksimal harus sekian. Udah itu saja. Berarti di situ daftar harga sudah tersistem, sudah ya Pak? Tersistem dan diintervensi oleh Pemda dan dikelola oleh BUMD namanya. Nah, jadi di Karo ini BUMD sangat-sangat kurang sekali, ya, dan sangat sedikit, ya, hanya air saja yang ada BUMD-nya. Ya, harusnya pasar pun dikelola oleh BUMD, ya, untuk menjamin petani menanam. Jadi jangan sampai petani itu menanam seperti main judi. Benar. Nah, saya akan membuat begitu petani itu nanam, ya, begitu petani nanam, maka setelah panen nanti dia udah tahu keuntungannya berapa 1 hektar. Jadi nggak kayak main judi ceritanya nih. Nah, gitu. Apakah Bobby Tarigan mampu? Mampu. Ya. Itu salah satu ciri pemimpin tadi adalah berani. Nah, gitu. Nah, terus tingkatkan PAD Karo. Apapun ceritanya dengan PAD yang seperti ini, ya, dan APBD yang seperti ini tidak akan sanggup untuk membangun Karo. Caranya bagaimana? Kita undang investor. Ya, harus banyak investor masuk ke sini. Itu satu-satunya cara untuk meningkatkan PAD. Kalau PAD naik, maka APBD akan naik. Itu otomatis. Nah, gitu. Oke? Seperti itu ya Pak. Sebenarnya masalah yang ada di Tanah Karo ini hanya sangat simpel. Sangat simpel dan untuk memberikan solusinya, yang pertama pemimpinnya harus inovatif dan remediatif. Itu dulu. Ya. Peduli. Nah, kalau pemimpinnya nggak peduli, maka kondisinya seperti ini. Lama-lama, ya, Kabanjahe pun banjir, Brastagi banjir. Mosok dataran tinggi banjir? Yang benar saja. Yang banjir itu dataran rendah, ya, Mardingding, Lau Baleng. Nah, kalau sampai Kabanjahe banjir, itu udah tanda tanya. Pemimpinnya ngapain? Tidur apa ya? Seperti gitu. Itulah dia ya Pak. Banyak masalah sebenarnya dan masalah itu semua simple. Dan itu sekarang intinya itu mindset. Ya Pak, mindset kita dan cara berpikir kita yang harus diubah dalam hal ini. Ayo sama-sama kita maju, kita sama-sama merubah. Karena sebijak apapun pemimpin yang kita miliki, sehebat apapun pemimpin kita, itu ya harus dengan bantuan masyarakat juga, seperti itu ya betul, Pak. Betul. Harus dengan bantuan masyarakat juga, biar kita bekerja sama-sama. Ini punya kita, Tanah Karo ini milik kita, tanah kita. Jadi harus kita bangun sama-sama ya Pak. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Bapak, kalau dari segi pendidikan nih Pak, kita membahas sedikit pendidikan itu. Pendidikan di Tanah Karo ini menurut Bapak seperti apa sih Pak? Dan ada nggak menurut Bapak gebrakan-gebrakan yang akan Bapak lakukan untuk? Jadi di bidang pendidikan sebenarnya gini, kita juga udah ketinggalan dari kabupaten-kabupaten yang lain.
Kenapa? Karena di kabupaten yang lain di sana sudah ada sekolah unggulan. Nah, ya seperti yang kita sampaikan awal tadi, beras tagi nih, Kaban Jahe, hawanya dingin. Benar. Itu dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa satu kelebihan buat Kabupaten Karo. Nah, hawa dingin ini sebenarnya bagus sekali untuk dunia pendidikan, diklat, ya pelatihan. Nah, itu yang harusnya kita jual nih. Jadi sebenarnya tidak susah ya meyakinkan investor ya untuk membuat sekolah unggulan di sini. Karena cuacanya sudah mendukung untuk belajar di sini. Nah, gitu. Saya lama di Jawa Barat. Ya. Oh, menarik ya, tuh, Pak. kita bandingkan dulu. Iya, harus. Ya, Jawa Barat itu universitas terfavorit ada di situ. Ya, Bandung. Itu memang hawa dingin itu memang cocok untuk lembaga-lembaga pendidikan, diklat. Nah, itu yang harus kita jual. Kita yakinkan investor-investor untuk membuat sekolah unggulan di sini. Itu bagian pendidikan tadi. Nah, yang kedua, ya, sekolah-sekolah SMA negeri ataupun SMA swasta, ya, itu Pemda harus memediasi dengan universitas-universitas unggulan. Memediasi bagaimana membuat satu MOU program, ya. Juara-juara kelas atau juara-juara umum dari Tanah Karo yang lulusan itu ya bisa diterima di universitas unggulan tersebut tanpa tes. Seperti saya dulu. Ya, saya dulu diundang oleh IPB tanpa melalui seleksi yang dilakukan misal si Penmaru enggak. Ya, diseleksi jalur undangan dan diterima di IPB. Dan beginilah hasilnya. Karena yang diundang itu ya putra terbaik Karo. Nah, gitu. Nah, jadi kita harus membuat sekolah-sekolah itu membuat MOU. Kerjasama ya dengan perguruan-perguruan tinggi. Nah, itu di pendidikan. Dari segi pendidikan ya. Karena sebenarnya sayang sekali kalau kita hanya stuck di sini karena ya seperti kita lihat, Pak, banyak sekali bakat-bakat muda-mudi di Tanah Karo ini yang tidak bisa dikembangkan hanya karena kurang adanya fasilitas yang mendukung. Betul. Seperti itu. Seperti salah satunya kita ambil dari bidang seni, Pak. Bernyanyi. Wah, setiap tahun itu di Brastagi itu dibuat ada pesta bunga dan buah, Pak. Ya, pesta dan bunga, pesta menjua-jua. Ya, pesta menjua-jua itu ada selalu dibikin perlombaan nyanyi solo. Ya. Dan itu sebenarnya hal yang sangat menarik dan itu banyak sekali diminati, Pak. Banyak sekali diminati dan itu kan salah satu bakat yang dimiliki anak Karo seperti itu. Dan kita bisa lihat contohnya, salah satu kita ambil Lyodra Ginting, juara 1 Indonesian Idol, Pak. Tuh, itu hasil dari mana? Tanah Karo. Dan sebenarnya itu kalau kita mempunyai tempat wadah untuk bisa mengembangkan bakat itu sebenarnya Tanah Karo ini adalah tempat anak-anak muda-mudi Tanah Karo yang memiliki berbagai jenis, bukan hanya kita tadi angkat dari kesenian gitu, dari olahraga, MMA, putra Tanah Karo, ada maju, bulu tangkis, putra-putri Tanah Karo, maju. Dan sebenarnya dalam segi apapun kalau kita lihat dari contohnya, Pak, begitu banyak sekali perwakilan dari Tanah Karo ini. Dan kenapa harus mereka mengasah kemampuannya di luar Tanah Karo? Ya, betul. Itu sebenarnya yang harus salah satu bahan ya, Pak, betul. Bahan untuk siapapun pemimpin nantinya. Ya inilah sebenarnya yang dibutuhkan muda-mudi Tanah Karo gitu. Dan itu sebenarnya bisa mengurangi ya, Pak. Betul. Jadi di Tanah Karo ini harus ada namanya untuk memfasilitasi sanggar ya, Pak. Sanggar ataupun gedung kesenian. Gedung kesenian ataupun gedung budaya, seni dan budaya. Jadi harus ada semacam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk namanya memfasilitasi semua potensi-potensi anak muda Kabupaten Karo. Nah, karena industri kreatif di sini sangat tinggi dan potensinya sangat besar. Dan ini sangat-sangat bisa untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Karo dengan industri kreatif ini. Nah,
Tanah Karo ya, anak-anak mudanya dari dulu itu hobinya kesenian dan tari dan musik. Nah, jadi ada desa itu namanya desa budaya yang menghasilkan alat-alat musik. Nah, di Dokan misalnya ya, ada namanya di sana Kulcapi di sana. Iya. Tapi ya hanya sebatas di Karo aja yang tahu. Yang tahu ya Pak. Nah gitu. Nah ini harus difasilitasi nih. Bagaimana supaya alat-alat kesenian itu bisa dijual di gerai-gerai di kabupaten. Ya. Nah terus harus ada secara bertahap mungkin kompetisi-kompetisi. Iya. Ya kompetisi lomba bernyanyi, menari ya, untuk bisa melatih mereka. Ya jadi bisa kita bawa ke dunia nasional. Nah, industri kreatif Karo itu sangat tinggi dan harus difasilitasi. Nah, gitu. Ya, banyak sekali Pak, dan sangat disayangkan Ya, seperti betul. itu gitu. Betul. Dan ini memang sebenarnya yang seperti kita bilang di awal, ini sangat sederhana masalah yang sebenarnya kita hadapin di Tanah Karo ini. Dan untuk merubah ini semua tidak bisa kita tumpahkan hanya ke pemimpin. Yes. Siapapun dan yang terpilih nantinya, kita tidak bisa memberikan semua kewajiban yang harus berubah di Tanah Karo ini ke pemimpin. Kita sebagai masyarakat biasa juga harus bisa ikut serta di dalamnya, seperti itu. Ikut serta dan ayo mari sama-sama kita merubah mindset kita. Kita Tanah Karo, kita mempunyai berbagai kekayaan. Kita mempunyai SDA yang sangat luar biasa hebatnya seperti itu. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan semuanya di era modernisasi saat ini? Ya ayo kita kerja sama-sama, kita merubah sama-sama. Dan ini bisa dibilang bukan hanya tugas dari seorang pemimpin. Apa artinya seorang pemimpin kalau tidak ada masyarakat yang mendukung di belakangnya, seperti itu. Dan di sini kita harus bekerja sama-sama. Mari, ini tanah kita, Tanah Karo ini milik kita, seperti itu. Jadi kita harus ubah sama-sama dan kita harus majukan Tanah Karo ini sama-sama, seperti itu ya Pak. Betul, betul. Dan kita bahas satu lagi nih Pak, ini sangat menarik juga seperti itu. Dan ini memang tempat yang paling banyak dikunjungin, seperti kesehatan nih Pak, bidang kesehatan seperti itu Pak. Menurut Bapak nih, seperti apa nih Pak? Ya, dari bidang kesehatan juga ya kita sudah ada jauh ketertinggalan. Ya, kenapa? Di Karo ini, nah itu tadi ya, kita sudah dianugerahkan cuaca dingin tadi. Benar. Ya, cuaca dingin ini juga mendukung sekali ya tempat-tempat fasilitas kesehatan yang mungkin bisa saja berstaraf internasional. Nah, gitu. Jadi Tanah Karo ini didukung karena cuacanya, didirikan rumah sakit yang standar internasional. Nah, gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya rumah sakit umum Kabanjahe ya mungkin Sonia tahu sendiri kondisinya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Nah, gitu. Jadi Kabupaten Karo harus punya namanya rumah sakit umum daerah. Ya, yang berfasilitas dengan standar minimal standar nasional. Nah, standar nasional artinya namanya tindakan-tindakan untuk penyakit-penyakit kronis sudah bisa dilakukan Tanah Karo. Bisa ditangani. Bisa ditangani Tanah Karo, tidak mesti harus kita ke referensi ke rumah sakit yang lebih besar. Kenapa? Karena Kabanjahe Brastagi ini sangat-sangat cocok untuk fasilitas kesehatan. Nah, di sini nggak perlu AC. Benar. Jadi biaya operasional rumah sakit itu sebenarnya dari AC saja sudah bisa diminimalisasi. Nah, gitu. Nah, rumah khusus paru harus ada di sini. Kenapa? Pasien-pasien paru ya memang harus dikondisikan berobat di daerah-daerah yang berdataran tinggi dan cuaca dingin. Nah, itu dia. Tapi nggak ada. Oke, gitu Sonia. Dan ini bagaimana Pak? Ini bisa dibilang salah satu program Bapak kah? Ya, saya memprogramkan harus ada di sini rumah sakit yang bertaraf minimal taraf nasional standarnya. Nah, ya, jadi fasilitas-fasilitas untuk penyakit-penyakit kronis, ya, cuci darah sudah ada di sini, ya, untuk menangani penyakit kanker kronis sudah bisa di sini, ya. Semacam ronsen apa segala itu udah bisa di sini, nggak perlu dirujuk ke rumah sakit yang Medan.
Nah gitu. Dan Tanah Karo ini adalah Kabanjaya Brastagi ini adalah kota transit yang dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saya berkeinginan ya warga kabupaten-kabupaten sekitarnya ini dapat berobat di sini, gitu. Nah itu keinginan saya. Ya, karena di sini cuacanya ya cuman Tanah Karo ini yang ada namanya dataran tinggi di Sumatera Utara ini, gitu loh. Jadi cocok dibuat di sini ya. Otomatis satu dulu ya saya harus yakinkan investor asing atau investor pun ya lokal ya untuk mendirikan rumah sakit standar nasional yang punya fasilitas untuk penyakit kronis di sini. Itu memang sebenarnya gitu. Kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan. Karena tidak sedikit juga banyak pasien dari sini yang dioper ke Medan. Kita tidak bisa atur umur gitu Pak, berhenti di tengah jalan gitu karena kita tidak tahu kendala di jalan itu seperti apa, seperti itu ya Pak. Ya, termasuk salah satu karena kemarin saya gini loh, saya ke desa Tanjung Pamah. Nah ya ini fakta ini ya, desa Tanjung Pamah kecamatan Mardingding. Nah ya di sana tidak ada puskesmas 24 jam. Ya. Bagaimana kalau warganya yang sakit di tengah malam harus berobat ke kecamatan yang lain? Nah, ya itu tidak boleh. Ya, harus ada namanya minimal puskesmas 24 jam di situ. Nah, gitu. Nah, itu yang terjadi di Tanah Karo. Tanah Karo ya, Pak. Sebenarnya sangat miris dan sangat menyedihkan masalah yang ada di Tanah Karo dan penyelesaiannya hanya sangat sederhana, yaitu tadi awalnya mindset. Karena kita lengkapi pun fasilitas yang ada di Tanah Karo di berbagai bidang, jika mindset kita tidak kita ubah, itu tidak akan berguna semuanya. Jadi intinya semua mindset, dan saya harap untuk penonton Suara Taras tetap stay tune, tetap stay di tempat Anda, karena kita akan sambung ke season 2. Mejojo.